maksudnya hari ini bisa dijelaskan seperti apa sih? dijelaskan di Polda Metro Jaya. Kalau mengenai agenda mungkin lebih ke pihak. Oke bang. Selamat siang teman-teman, saya kuasa dari 2D bersama rekan saya. Kami hari ini mau mengkonfirmasi mengenai kepada pihak penyidik khususnya Cyber Polda Metro terkait kapan undangan klarifikasi atau wawancara terhadap pelapor dalam hal ini Ade. Undangan tersebut kira-kira kapan bisa kami terima? Itu yang kita minta konfirmasi. Ya, meminta konfirmasi kapan undangan klarifikasi terkait laporan klien kami Ade. Bisa dijelaskan lagi bang? Seperti apa sih mungkin awal mula laporannya? Ya, laporan yang dibuat oleh klien kami itu terkait pencemaran nama baik melalui media elektronik sesuai dengan pasal diatur dalam pasal 7A Undang-Undang ITE terkait adanya perbuatan yang dilakukan oleh terlapor ini yang memberikan statement di media elektronik yang mana isinya itu menurut keterangan klien kami itu sama sekali tidak benar gitu ya. Jadi oleh karena itu klien kami membuat laporan polisian terkait pencemaran nama baik melalui media elektronik pada tanggal 12 April kemarin, hari Jumat. Ya. Jadi yang terlapornya ada berapa orang? Terlapor ada dua. Siapa aja? Inisial, Inisialnya AA sama seperti R. AA dan R. Kade mungkin bisa dijelaskan lebih detail Kade untuk kronologinya sendiri seperti apa sih Kade sehingga bisa melaporkan. Jadi sempat kaget ya ada laporan masuk malam-malam di tanggal 8 itu ya, tanggal berapa ya? 08. Tanggal 8 malam. Karena sebelumnya itu sorenya saya sendiri masih tektokan sama AA. Nah, memang sempat pelapor ini ya terlapor ini atas nama RA ini kehilangan handphone dan kalung. Yang dimana di dalam apartemen itu ada 5 orang. Ada manajernya, ada editornya, ada AA, ada adiknya AA, termasuk sama yang RA itu. Nah, kenapa cuman saya aja yang disebutkan namanya dan barang saya yang disimpan dan disita dulu sementara sampai hari ini belum kembali. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Terus yang membuat saya kaget juga AA ada di sampingnya gitu. Padahal saya dengan AA tidak ada masalah sebelumnya. Sangat baik-baik saja. Setelah kejadian berapa tahun yang lalu ya, saling lapor melapor itu. Seperti itu. Dan setelah dikonfirmasi dekat-dekat ini 2 hari yang lalu setelah laporan ya, AA datang tuh. AA ngechat tuh ke aku kan. Kak, maafin aku kak. Ternyata temanmu jahat. Ternyata handphonenya ada dan kalungnya juga ada. Saya tanya, handphonenya di mana sekarang? Ya, ada diletak di tempatku, gitu kan? Kalau terus yang terlapor di sini itu masih memaksa AA juga untuk meminta handphonenya. Saya bilang sama AA untuk segera kooperatif dengan tim PH saya, biar segera dibantu karena biar bagaimanapun ini nama baik saya, gitu. Jadi tujuan dan maksudnya apa? Dan terlebih lagi yang lebih tidak terduga, si terlapor ini chat menyampaikan ke AA berdasarkan AA yang chat saya bahwa meminta AA untuk memasukkan handphone dan kalungnya ke dalam koperku. Luar biasa. Dan buat RA itu saya tepuk tangan. Tapi kan Ada masalah dengan era sendiri atau gimana? Sangat tidak ada masalah, sebelumnya hanya terlibat masalah pekerjaan di mana memang beliau harus termin ke saya di perusahaan saya seperti itu. Nah, jadi saya minta dengan AA langsung untuk kooperatif lah, memberikan segera barang bukti itu kepada pihak kepolisian untuk segera ditindaklanjuti lagi lebih dalam. Nah, PH saya ini sangat membuka ruang komunikasi untuk itu. Artinya kecewa. Artinya ada perdamaian ya? Perdamaian belum sampai segitu. Cuman kan pengakuan yang sejauh ini yang saya dapat ya seperti itu, bahwa AA mengakui bahwa barang bukti handphone dan kalung itu ada. Boleh ditunjukkan untuk barang buktinya yang sudah ada atau seperti apa sih itu kan? barang bukti yang sudah ada. Terakhir klien kami itu memberikan bukti percakapan. Jadi salah satu terlapor itu mengakui bahwa barang yang tadinya disangkakan tuduhan kepada klien kami diambil, ternyata udah ketemu. Jadi sebenarnya barang itu nggak dicuri.
ada bukti chat pengakuan seperti itu dari salah satu terlapor. Artinya memang ini sebenarnya barang mau menjebak dirimu Atau memang mungkin miskom? Saya ya. Kita belum tahu, Pak. Nanti kita dalam proses kepolisian juga nanti Ya. seperti apa. Yang jelas barang ada bukti pengakuan bahwa barangnya sudah ketemu. Iya, bahkan sampai hari ini laporannya RA ini belum dicabut-cabut. Ya didampingi dengan PH-nya ya. Belum dicabut. Loh, kok sudah ada barang bukti ketemu? Bahkan dengan sengaja dia meminta AA untuk memasukkan barang bukti itu ke dalam koper saya. Kok seperti ini gitu sampai hari ini. Bahkan tadi saya sangat kesulitan dengan pihak bank karena sempat ATM saya juga ikut terblokir semuanya, dibekukan sementara. Dan itu saya sangat sempit untuk bergerak. Tapi alhamdulillah lagi-lagi dari BCA melihat semua laporan saya, tim dari bank ini perbankan ini melihat semua barang buktinya seperti apa dan sudah membuka blokirannya. Dan itu saya berterima kasih kepada pihak Bank BCA. Kak, Sejauh ini kan AA sendiri kan sudah meminta maaf. Apakah laporan terkait AA sendiri akan dicabut? cabut. Ya. Kalau terkait AA sendiri tergantung nanti AA seperti apa nanti datang menemui dengan pihak saya dan menyampaikan itu kepada pihak yang berwajib ya, karena sudah masuk laporannya. Kalau misalkan AA datang untuk membawa barang bukti itu dan memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya sesuai dengan chat-chat yang disampaikan kepada saya, ya pasti ada peluang untuk memberikan ruang maaf untuk AA. Cuman kalau untuk RA pasti akan sangat saya tindak lanjuti. Kak, tapi kan ini kali kedua ya konflik dengan AA. Apakah nextnya bakal kapok kah untuk berhubungan lagi? berhubungan baik lagi sebenarnya gitu. Karena kan ini kan udah bisa dibilang udah maaf-maafan sendiri, udah akrab lagi gitu. Tapi terjadi kembali dengan adanya konflik seperti ini. Kalau sejauh ini sebagai ya saya juga nggak bisa bilang tidak ya, karena dulu sempat seperti itu. Cuman untuk mau akrab seperti yang kemarin-kemarin udah cukup lah, cukup. Ini udah kedua kalinya ya, sudah cukup. Sekarang menjaga jarak ya Kak ya. Jaga jarak sih, bahkan sebelumnya sih sempat mau hadiri pertandingannya nanti, cuman karena memang karena masalah ini dan takutnya juga nanti seperti apa dan bagaimana, lebih baik saya tidak usah, cukup mendoakan dari jauh saja. Ketika nanti AA kooperatif ya datang ke Polda menemui para PH saya untuk menyerahkan barang bukti tersebut sebagai salah satu juga tambahan bukti ya, bahwa ternyata barang tersebut yang dinyatakan hilang ternyata sudah ada. Coba. Hari ini ada dia sampaikan bahwa akan ketemu memberikan barang-barang saya. Bang, kalau Namun katanya tidak bisa jam 1 jam 2 karena ada preskon di HSS ya. Jadi saya menghargai dulu. Saya menunggu hari ini. Ini yang terakhir. Bang, untuk RA sendiri laporannya bisa dikenakan pasal berapa, Bang? Ya, kita membuat adik kemarin membuat laporan pencemaran nama baik melalui media elektronik pasal 27A Undang-Undang ITE dan atau pasal 30 dan 311 KUHP. Itu sih kemarin yang ada di laporan. Berapa tahun, Bang, ancamannya? Kalau 30 311 4 tahun ancaman maksimal, 27A itu maksimal sekarang 2 tahun. Satu lagi. Kalau ini terbukti tidak benar, laporannya di sana kan masih berjalan juga. Sedangkan barang bukti sudah ada tidak dinyatakan hilang. Berarti dugaannya bisa saya laporkan balik menjadi laporan palsu. Ancaman hukumannya tidak main-main, 7 tahun penjara loh. Gitu. Maka saya minta para pihak yang ada di situ ya, pada saat hari kejadian kooperatif lah untuk menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya. Daripada tim PH saya nanti ini akan lebih tegas ya, menganggap ini adanya dugaan persekongkolan ya, seperti itu. Kak Ade, RA sendiri mengenalnya di mana? Atau sebelumnya memang sudah lama terus tiba-tiba diajak main ke apartemen AA sendiri, gimana prosesnya? Prosesnya sih awalnya kenal dari teman ya, karenanya mau bisnis dan mau seperti sukses nih, karena versi suksesnya aku nggak tahu ya seperti apa, tapi mau nih join bareng kerjasama di perusahaan saya. Kebetulan saya punya kantor di 88 Office Kokas kan. Nah saat itu tanggal 5 April si RA ini datang ke kantorku main-main
terus melihat presentasiku, saya memberikan waktu 2 hari untuk berpikir, lalu melakukan payment gitu. Bisnis apa? Kita lagi mau adakan namanya bisnis kolagen. Ya, Ada setuju dong, 2 hari berpikir, terus mentransfer, terus saya berikan invoice, dinyatakan dalam invoice itu dana yang sudah masuk tidak dapat ditarik kembali. Karena apa? Setelah dana masuk itu kita langsung proses untuk pemesanan. Nggak ada ya? Pengakuan era sendiri kan di sana kemarin menyatakan kerugiannya ratusan juta. Untuk KAD sendiri kali ini kerugiannya berapa? Lebih dari yang dia sebutkan. Pertama, maaf ya, untuk fee lawyer aja nggak main-main, operasional dan lain-lain sebagainya itu nggak main-main. Jadi angka yang disebutkan mungkin itu jauh lebih besar daripada angka kerugian saya. Karena kalau dibilang nih, saya bilang begini aja deh, kalau mau saya kembalikan, tapi mau nggak bayar jasa saya dalam 1 hari. Ya seperti itu, karena jelas juga mungkin saja tahu jasa saya untuk dalam bidang konsultan politik, terus juga konsultan dalam bisnis, tahu seperti apa. Jadi kalau mau dibatalkan selama 5 hari saya temenin untuk konsultasi terus 24 jam ini, bukan lagi 2 jam 3 jam aja. Jadi siap nggak? Gitu untuk ganti rugi. di atas 200 jutaan lebih ya. Karena pihak sana mengajukan kerugiannya 200. Salah. Tidak seperti itu. Oh, ralat sebentar tadi ancaman pasalnya untuk pasal yang dilaporkan itu 2 tahun. Pencemaran nama baik. Ya, kalau 27. Udah? Oke. Mungkin apa yang ingin disampaikan pada RA sendiri? Ya RA kalau mau jahat itu jangan seperti itulah ya, karena memfitnah orang, apalagi ternyata barangnya sudah ada, itu sangat tidak baik. Apalagi hidup di Jakarta ini kan aduh parah deh gitu kan. Jadi baik-baiklah. Nah karena kemarin sempat membuat statement di salah satu akun sosialnya bahwa nama saya ini udah mau naik di YouTube. Nanti ini nah cara saya memberikan kasih ruang kepada dia bahwa jangan menyebarkan fitnah yang sangat kejam, dan hati-hati sama orang-orang yang di sekitarnya gitu loh. Ini cukup bagi saya. Udah. Oke, sip.